Video ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan anak selama masa sekolah. Perkembangan anak selama masa sekolah dasar. A. Perkembangan fisik. Perkembangan fisik peserta didik usia SD atau MI meliputi pertumbuhan tinggi dan berat badan, perubahan proporsi atau perbandingan antara bagian tubuh yang membentuk postur tubuh, pertumbuhan tulang, gigi, otot, dan lemak. Ada faktor yang mempengaruhi perkembangan fisik. 1. Faktor keturunan. 2. Faktor lingkungan. 3. Jenis kelamin. 4. Gizi dan kesehatan. 5. Status sosial dan ekonomi. 6. Gangguan emosional. B. Perkembangan intelek. Struktur perkembangan. Perkembangan kognitif meliputi aspek struktur intelek yang dipergunakan untuk mengetahui sesuatu, dan di dalamnya terdapat aspek persepsi, ingatan, pikiran, simbol, penalaran, dan pemecahan. Perkembangan kognitif merupakan proses dan hasil individu dengan lingkungan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan intelek peserta didik usia SD atau MI, antara lain: inteligensi mempengaruhi kemampuan anak untuk mengerti dan memahami sesuatu. Kesempatan belajar yang diperoleh anak menetapkan pengalaman secara tidak langsung dari orang lain atau informasi dari buku. Jenis kelamin, kepribadian pada anak dalam memandang kehidupan dan menggunakan sesuatu kerangka acuan berinteraksi dengan orang lain dan lingkungan. C. Perkembangan efektif. Anak mulai berpikir deduktif, bermain dan belajar menurut peraturan yang ada. Dimensi psikologi yang muncul pada masa ini adalah dengan mengajarkan sampai selesai sehingga menghasilkan sesuatu berdasarkan hasil mereka dihargai dan di mana perlu diberi hadiah. Perkembangan anak selama sekolah menengah pertama. Pengertian anak sekolah menengah pertama. Sekolah menengah pertama atau yang disebut dengan SMP merupakan tingkat pendidikan dasar secara formal. Setelah melalui tingkat sekolah dasar, pada umumnya peserta tingkat pendidik ini berusia 12 hingga 15 tahun. Perubahan fisik masa transisi adalah peralihan dari keadaan tempat, tindakan, dan sebagainya. Bisa pada saat transisi keadaan belum stabil, belum benar-benar meninggalkan yang lama, dan belum sepenuhnya beradaptasi yang baru. Faktor yang mempengaruhi perkembangan anak SMP: keluarga, kematangan, status sosial ekonomi, pendidikan. Di sini perkembangan anak sekolah menengah atas. Perkembangan anak sekolah menengah atas. Perkembangan siswa sekolah menengah atas. Perkembangan siswa sekolah menengah atas memiliki pengertian yang berkaitan dengan proses perkembangan anak atau orang yang belajar menjadi bertambah sempurna akan pribadi, pengetahuan, dan sebagainya. Di tingkat sekolah menengah atas, proses perkembangan siswa tersebut meliputi perkembangan akademik, mental, dan moral peserta didik. Sistem informasi monitoring perkembangan siswa. Informasi monitoring perkembangan siswa. 1. Pendekatan disiplin dan pendekatan bimbingan dan konseling. Kesimpulan, peserta didik memiliki perbedaan satu sama lain. Karakteristik yang terdapat pada anak usia sekolah dasar sangat berbeda dengan karakteristik terdapat pada anak usia sekolah menengah pertama maupun sekolah menengah atas. Peserta didik memiliki perbedaan dalam minat, kemampuan, kesenangan, pengalaman, dan cara belajar. Anak usia SD masih memasuki terhadap perkembangan yang sangat pesat.